Saat Hari Raya Idul Adha, umat Muslim mendapat daging hewan kurban. Jika tak langsung mengolah semuanya, daging harus disimpan agar awet dan aman dikonsumsi. Menurut juru masak, daging sebaiknya tidak dicuci terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi bakteri. Pastikan tangan dan peralatan dalam kondisi bersih. Kemudian, potong daging sesuai porsi atau kebutuhan pengolahan agar tidak dikeluarkan dan dimasukkan beberapa kali dan terkontaminasi mikroorganisme melalui udara. Baru setelah itu, masukkan dalam wadah yang tertutup. Kalau sebelum disimpan, kita jangan mencuci dulu. Lebih baik kita simpan di yang kedap udara supaya bakteri tidak akan masuk. Karena bakteri itu biasanya masuk melalui dua, biasanya udara dan sama dari air. Berarti dia dicuci sebelum dimasak? Ya, dicuci sebelum dimasak itu baru boleh. Atau bakteri kita bisa matikan melalui dengan dipanaskan dengan suhu 80 ke atas, 80 derajat ke atas. Ya, lalu ini dipotong-potong dulu ya dagingnya? Ya, dipotong. Kalau kita mau nyimpan, kita sarankan untuk dipotong dulu. Dipotongnya di sini saya siapkan 2 tempat. Jadi biasanya permisah itu biasanya kalau ada yang tempat tertutup, ada juga yang tempat terbuka. Nah, cara penyimpanannya sama. Biasanya kalau tempat terbuka kita utamakan kita plastik lebih dahulu. Jadi kita bungkus rapat supaya dia kedap udara. Setelah daging terbungkus, beri label tanggal penyimpanan. Kemudian masukkan dalam freezer dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi ini nggak usah khawatir akan lupa karena sudah ada tanggal penyimpanannya. Kemudian sebelum disimpan, pastikan suhunya di angka berapa ini, Chef? Di angka 0 di bawah atau minus. Suhunya minus ya. Seperti ini suhunya minus 15 derajat Celcius. Ya, kita masukkan, Chef. Kepala Instalasi Gizi dan Tata Boga Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya, Dewi Purwanti Yuliandri mengatakan, jika daging yang kita terima dalam keadaan bersih dari kontaminasi fisik, sebaiknya tidak dicuci. Tapi, jika daging terkontaminasi fisik, cuci dengan air mengalir yang berstandar air minum. Selain itu, daging juga bisa dibalur dengan air jeruk nipis atau garam, atau direbus dengan air rempah-rempah, kemudian dikeringkan. Jika ingin memarinasi dengan bumbu lengkap atau yang dibeli di pasaran, pastikan tidak berpotensi mengkontaminasi daging dan terlalu berair. Bumbu sebaiknya ditumis terlebih dahulu. Kemudian dikasih jeruk nipis boleh, dikasih garam boleh, bahkan dilakukan perendaman perebusan dengan air rempah-rempah juga bagus karena dia bisa berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan. Setelah itu dipastikan setelah dibersihkan kemudian ditiriskan, dikeringkan, syukur-syukur kalau bisa dilap dengan air lap tisu dapur atau air lap atau lap bersih lah, dalam keadaan lebih kering. Jadi kuncinya kontaminasi mikroorganisme itu terjadi pada bahan makanan yang satu, tinggi kadar proteinnya, karena protein itu makanan utama bakteri. Yang kedua, kadar airnya tinggi, karena kadar air yang tinggi itu tempat berkembangnya mikroorganisme. Dewi menambahkan, sebelum dimasukkan dalam freezer, daging bisa dimasukkan dalam chiller selama 24 jam agar dingin merata. Dalam suhu freezer 0 sampai minus 5 derajat Celcius, daging bisa bertahan kurang dari 3 hari. Sementara dalam suhu minus 10 bisa bertahan sampai 1 minggu, dan di bawah minus 10 bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Jika tidak disimpan dengan baik dan benar, daging akan terkontaminasi kuman dan terjadi pembusukan. Dampaknya bisa mengganggu saluran pencernaan, gatal-gatal hingga sesak nafas. Kondisi ini pun bergantung daya tahan tubuh dan jumlah kuman yang ada dalam tubuh seseorang. Kanza Tamarindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.